وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام، ثم إلى جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا، خصوصا إلى أبويا أحمد خضر بن رملي والإمام جلال الدين المحلي والإمام جلال الدين السيوطي، نفعنا الله بهما وبعلوهما في الدارين آمين. وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، شاء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini berjumpa lagi untuk mengkaji firman-firmannya Allah Ta'ala, kalamullah, yang mana insyaallah Al-Quran ini akan menjadi syafaat yang dapat memberikan syafaat kepada kita nanti pada hari kiamat, sebagaimana sabdanya Kanjeng Nabi, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li sahibihi. Baca dan pelajarilah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ini nanti datang untuk memberikan syafaat kepada temannya. Temannya Al-Qur'an tentu saja orang yang membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Karena Al-Quran ini adalah petunjuk bagi kita, Google Maps bagi kita untuk tahu mana yang benar dan mana yang salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemarin kita berhenti di tengah-tengah ayat, jadi kita balik lagi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah قل هي مواقيت للناس قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Munya nikahnya mukhatab untuk apa? Anta. Maksudnya siapa? Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad. Anil ahillah, tentang ahillah. Jam'un hilali, jam'u hilalin. Ahillah itu bentuk jamak dari hilal. Hilal niku bulan sabit. Walimata bedu daqiqatan, yang mana hilal itu atau ahillah itu dimulai daqiqatan, kecil. Jadi bulan sabit itu dimulainya kecil. Kalau kita belajar falak ya, orang-orang yang ru'yah untuk melihat awal bulan, biasanya ke pantai atau ke atas gunung, itu kan kadang pakai sentolop gitu kan, atau ada yang dengan itu, karena diperhatikan. Jadi setengah jam sebelum kira-kira menurut perhitungan bulan sabit itu muncul sudah diawasi. Bahkan ngawasi bulan sabit itu munculnya itu beberapa hari sebelumnya. Wis ditengeri. Ini kira-kira nanti munculnya di dekat titik itu. Jadi dilihatin terus. Nah, besok di mana? Kira-kira di mana? Besoknya lagi di mana? Nah, munculnya sedikit, kecil. Summa tajidu hatta tamtali unuran. Summa tazid, kemudian tadinya kecil kemudian nambah besar. Hatta tamtali unuran, sehingga penuh padangnya. Cahayanya. Kecil makin besar, makin besar, makin besar.
Setelah besar, tsumma ya'udu kama badat. Jadi kan semakin besar, kemudian purnama. Setelah purnama balik lagi kama badat. Makin kecil, kama badat, sebagaimana ketika dia memulai. Balik kecil lagi. Wala takunu ala halatin wahidah. Dan hilal itu tidak ada dalam satu kondisi tok. Kasyamsi, seperti matahari. Kalau matahari boten ya, mau tanggal berapa kek, ya bentuknya ya segitu-gitu aja. Tapi kalau bulan boten, makin kecil, makin besar, sempurna, kemudian makin kecil lagi. Berbeda seperti matahari yang memang ya begitu itu kalau matahari. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabitnya. Kul, maka katakan wahai Nabi Muhammad, lahum, kepada mereka yang bertanya. Ahillah itu hiya utawi ahillah iku mawaqit jam'u miqatin. Jamak dari lafaz miqat. Maksudnya apa? Waktu-waktu. Jadi miqat niku ada miqat zamani, ada miqat makani. Kalau miqat zamani tempat orang haji ini kan waktunya, tapi waktunya waktu tertentu haji, nggak bisa sakar PDW, hanya bulan Dzulhijjah. Ada miqat makani. Miqat makani itu miqat tempat untuk memulai ihram. Kalau zamani, miqat zamani, waktu untuk memulai ihram. Kalau makan ini tergantung masuknya dari mana. Mau masuk ketika ke tanah haram, jadi batas tanah haram itu di mana, kemudian masuk untuk memulai umroh atau haji, maka di tempat tertentu, gak bisa sembarangan. Kalau dari Madinah berarti nanti miqatnya di Bir Ali, yang paling sering itu. Hiya mawaqit, waktu-waktu linnasi, bagi manusia. Ya'lamuna, mengetahui manusia, biha, dengan mawaqit tadi, awqata zara'ihim, waktu-waktu untuk menanam, waktu untuk bertanam, berkebun. Wa matajirihim, waktu untuk berdagang. Jadi orang-orang zaman dahulu, terutama di Arab sana, kan kalau dagang waktunya supaya pas masuk mau ke Syam, tidak masuk musim dingin. Nah, itu kan mereka melihat perbintangan, melihat waktu-waktu di bulan dan sebagainya. Wa'adadi nisaihim, dan untuk mengetahui masa iddahnya perempuan-perempuan mereka. Wasiyamihim, dan untuk mengetahui puasa-puasa mereka. Nah, orang kalau mau puasa, masuk Ramadan, masuk Syawal, itu kan dilihat dari hilal. Kalau hilalnya sudah muncul, masuk puasa besoknya. Jadi kalender atau waktu tanggal Islam itu dimulai dari munculnya bulan sabit, hilal. Kalau Masehi kan boten, dihitung dari matahari. Tapi kalau hilal, kalau Islam, di Islam kalendernya itu dimulai dari terbitnya hilal. Sebab itu misalkan ketika kita tahun baru Islam, ya itu kan bacanya malam-malam sebelum maghrib. Ya sebenarnya ya kita melihat bulan sebelum bulannya berakhir, sebelum bulannya muncul, hilalnya muncul, sudah membaca doa akhir sanah, akhir tahun. Begitu selesai, ya itu berarti begitu muncul hilal, itu sudah tanggal 1 Muharram malam. Jadi
malam. Wa iftarihim, dan bukanya, maksudnya buka puasa nih, Syawal. Untuk mengetahui lagi apa? Wal haji adfun 'alan nas. Lafaz haji ini ikut diatofkan atau dihubungkan 'alan nas di atas lafaz an-nas. Lafaz an-nas tadi kan hiya mawaqitul linnas. Ai tegese yu'lamu biha, dapat diketahui dengan haji itu, dapat diketahui dengan mawaqit apanya, waktuhu. Biha ini maksudnya hilal ya. Ay yu'lamu biha, maka tegese dapat diketahui dengan hilal apanya, waktuhu, waktu-waktunya. Waktu haji itu dapat diketahui dari hilal. Falau istamarat ala halatin, maka apabila istamarat terus hilal itu ala halatin dalam satu keadaan, toh la yu'raf dzalik, maka tidak bisa diketahui. Kalau seandainya bulan itu bentuknya seperti matahari dari awal sampai akhir ya gitu terus, maka manusia tidak bisa tahu ini kapan waktu haji, kapan waktu puasa, kapan waktu masa iddah, itu tidak bisa diketahui. Dan itulah apa namanya, faedah, sebagian faedah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa kok hillah itu seperti itu? Hilal, kok hillah? Ahillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, walakinnal birra man ittaqa wa atul buyuta min abwabiha wa taqullaha la'allakum tuflihun. Wa laysal birru bi an ta'tul buyuta, bukanlah kebaikan itu bi an ta'tu, yen to nekani sapa sira al buyuta ing omah-omah, min zuhuriha, saking belakangnya rumah, fil ihram, ing dalam ihram, bi antan kubu fiha, kelawan yen to bolongi sapa sira kabeh fiha ing dalam omah, nakban, kelawan bolongan, tegese apa, dengan bolongan, tadkhuluna minhu, mlebu sapa sira kabeh minhu saking bolongan mau iku, wa takhrujuna lan metu sapa sira kabeh, wa tatruku albaba lan ninggalno sapa sira kabeh albaba ing lawang. Wa kanu lan ono sapa menungso yaf'aluna ngelakoni zalika ing mengkono-mengkono mbolongi omah di bagian belakang, wa yaz'amuna dan mengira sapa menungso hu ing mbolongi iku birron ing kebagusan atau kebaikan. Bukanlah yang dinamakan kebaikan itu kamu mendatangi rumah-rumah kalian dari arah belakang. Kemudian di sini dijelaskan fil ihram, ketika melakukan ihram. Nah, orang zaman dahulu kalau mereka mau ihram, ini pada sebelum sebelum Islam datang, ini kan orang tawaf ini kan sudah ada, Pak, ihram itu. Nah, yang dilakukan mereka itu zaman-zaman dulu niku apa? Mereka keluarnya dari rumah lewat belakang. Rumahnya dibolongi. Wa tatruku al-baba, dan mereka tidak lewat pintu depan rumah zaman dulu. Kanu yaf'aluna dzalika yaz'amunahu birron. Mereka melakukan hal itu karena mengira perbuatan tersebut adalah perbuatan baik. Rumahnya dibolongi, dibuatkan pintu sendiri, kemudian mereka keluar dari belakang. Nanti baliknya masuknya juga lewat belakang. Jadi pintu depan ini tidak dipakai. Yaz'amunahu birron. Mereka mengira perbuatan tersebut adalah baik.
Nah, pada zaman permulaan Islam masih dilakukan, ya, karena faktor budaya ini kan kadang masih mempengaruhi. Walakinnal birra man ittaqa, walakinnal birra, tetapi sesungguhnya yang namanya kebaikan, aidzal birri, orang yang mempunyai kebaikan, ikuman, orang ittaqa yang bertakwa. Allah, takwa kepada Allah, bitarki mukhalafatihi, dengan cara meninggalkan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Bukan, yang namanya kebaikan itu bukan seperti itu, bukan keluar rumah lewat belakang, tetapi kamu bertakwa kepada Allah dengan cara tarkul mukhalafati, ya, meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu namanya kebaikan. Kemudian kebaikan itu apa lagi? Waktu, dan datangilah al-buyuta, rumah-rumah, min abwabiha, dari pintu-pintunya rumah, fil ihram, dalam dalam persoalan ihram, ka ghairihi, sebagaimana selain ihram. Jadi mau ihram ataupun tidak ihram, kamu itu ya lewat pintu, keluar masuk ya lewat pintu, mau keluar rumah ya lewat pintu depan. Ya, di sini tidak disebutkan depan, pokoknya lewat pintu yang ada, nggak usah membolongi dulu. Mau keluar rumah lewat pintu, mau balik lewat pintu, mau ihram ataupun tidak ya tetap lewat pintu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Tafzuna, beruntung, bejo sapa sira kabeh. Walamma sudda sallallahu alaihi wasallam 'anil bait, walamma sudda, dan ketika ditahan, dicegah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil bait, disegah untuk datang ke bait, maksudnya Baitullah, amal Hudaybiyah, pada tahun terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Wasalaha al-kufara, dan berdamai dengan orang-orang kafir, ala ayya'udal am al-qabilah, ala ayya'uda, ing atase yen to ya'uda, ayya'uda, balik, al-am al-qabil, pada tahun berikutnya. Wa yukhlu lahu, dan memperbolehkan lahu kepada Kanjeng Nabi, Makkah salasata ayyam, untuk mengunjungi Mekah selama tiga hari. Wa tajahaza li umratil qada, dan melaksanakan untuk umrah qada. Wa khafu alla tafi Quraisy, dan wa khafu, dan pada takut sapa umat Nabi Muhammad, orang-orang Islam nggih, pada perjanjian Hudaybiyah niku, alla tafiya, tidak menepati sapa Quraisyun, orang-orang Quraisy, wa yuqatiluhum, dan kemudian mereka dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Wa kariha, dan tidak suka sapa al muslimuna, wong Islam, qitaluhum, terjadi perang. Wa kariha, lan ora seneng sapa wong kafir, al muslimuna, kepada orang-orang, pemboten sini kan mubtada. Wa karihal muslimuna, dan orang-orang Islam tidak senang, kita luhum, terjadi perang dengan mereka, fil harami, dalam tanah haram, wal ihram, juga dalam kondisi ihram, wasyahril haram, juga dalam bulan haram. Jadi begini, kan Rasulullah di Madinah, orang-orang Islam di Madinah.
ini datang ke Mekah untuk melaksanakan ihram. Nah, orang Mekah ini juga mengukur orang-orang kafir. Kenapa? Karena perkembangan Islam saat itu juga sudah mulai kenceng, dilarang akhirnya mengadakan perjanjian. Ini sama seperti Gaza nih, antara Hamas sama Israel. Ini kan berkali-kali mengadakan perjanjian, tapi gak ketemu-ketemu. Nah, orang-orang Islam dulu juga gitu mengadakan perjanjian. Maka dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah karena terjadi daerah Hudaybiyah. Perjanjiannya itu apa? Di antaranya apa? Pada tahun itu orang-orang Islam gak boleh masuk ke tanah haram, gak boleh masuk ke Mekah. Itu satu. Kedua, selama 10 tahun gak boleh ada perang. Yang dicari di Gaza kan juga seperti itu kan, perjanjian gencatan senjata. Tapi gak cocok semua. Nah, salah satu yang Hudaybiyah gitu, selama 10 tahun gak boleh ada peperangan karena pada saat itu perang-perang aja. Terus apa lagi? Diizinkan datang ke tanah haram selama 10 tahun maksimal 3 hari untuk umroh qadha tadi nih. Terus yang keempat apa? Kalau ada orang Quraisy datang pergi ke Madinah untuk masuk Islam, keluarganya menggugat, maka mau gak mau orang Islam harus mengembalikan orang tadi itu. Sebaliknya, kalau ada orang Islam murtad, dia kembali ke Mekah, maka orang Islam gak boleh minta kembali. Nah, perjanjian ini disetujui oleh Kanjeng Nabi, tapi diprotes oleh beberapa sahabat. Ya, kenapa? Karena ada poin yang tidak adil. Apa yang tidak adil? Kalau ada orang Quraisy masuk Islam, kemudian dia pergi ke Madinah, karena kalau dia Islam tapi tinggal di Mekah bahaya, karena kumpul sama orang-orang kafir. Mereka lari ke Madinah, keluarganya menuntut, gak boleh, harus dikembalikan, maka harus balik. Orang Islam enggak, malah sebaliknya. Pokoknya kalau murtad orang Islam minta, gak boleh dikembalikan. Ini diprotes, tapi sama Kanjeng Nabi gak apa-apa. Ternyata manfaatnya luar biasa. Poin yang supaya namanya orang kafir kalau masuk Islam kemudian diminta lagi harus dikembalikan, ini juga untuk menguji mereka, ini Islamnya tenanan apa enggak. Kalau Islamnya beneran, nunggu nanti 10 tahun sudah enggak seperti itu lagi. Juga sebaliknya, kalau ada orang muslim yang murtad dijarno ae, berarti dia Islamnya tidak serius. Poin positifnya apa lagi? 10 tahun tidak terjadi perang. Kalau 10 tahun tidak terjadi perang, yang terjadi apa? Diskusi keagamaan. Nah, Islam yowani, kalau hanya diskusi, debat dan sebagainya tanpa perang, yowani. Efeknya apa? Justru orang-orang kafir Quraisy ini akhirnya memeluk agama Islam. Dan ini terjadi pada saat ini. Ya, ketika di Palestina ini perang, kan banyak yang dibunuh. Orang-orang Barat itu kan akhirnya melihat kan, nonton video-video betapa kesabarannya orang-orang Palestina. Kok iso dijajah seperti itu kok mereka mempunyai keimanan seperti itu. Ya, anaknya meninggal malah mereka mengatakan apa? Alhamdulillahirabbil alamin, keluargaku ono sing syahid. Keluargaku kalau syahid nanti mereka bisa memberikan syafaat terhadap keluarganya. Malah seneng. Akhirnya apa yang terjadi di Barat nih sekarang nih Pak? Sampai kemarin di TikTok niku enten celeng niku bahasa Inggris ya, bukan celeng babi niku. Challenge apa namanya? Bahasa Indonesia ini apa challenge dia? Berani apa tidak kamu challenge untuk membaca Al-Quran?
Jadi orang-orang kafir itu banyak yang membaca Al-Quran. Ya sekarang ini Pak. Kenapa? Karena kepo, penasaran sama kelakuannya orang Palestina. Kok bisa sabar seperti itu? Mereka baca Quran. Di TikTok itu banyak Pak. Bahkan di YouTube ini kok ada orang non Muslim. Orang non Muslim. Dia ini membaca Al-Quran 1 kali duduk. Tapi pakai bahasa Inggris nih. Akhirnya apa? Banyak yang masuk Islam. Mereka sebelumnya agama Nasrani, membaca Injil niku tidak paham. Begitu membaca Al-Quran jadi paham. Akhirnya apa? Sampai sekarang kan perkembangan agama terbesar di Barat, di Amerika, di Inggris, di Eropa niku Islam. Tempat ibadah agama lain ini banyak ditutup. Wis gono jamaahnya. Mereka malah sekarang banyak yang Islam. Nah ini terjadi pada zaman Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah juga semacam itu. Gencatan senjata, gak boleh ada perang selama 10 tahun. Ini justru menguntungkan orang Islam. Karena selama 10 tahun gak ada perang, orang bebas untuk diskusi. Orang bebas untuk mempelajari agama. Nah, kalau untuk mempelajari agama ya karena kita yakin, orang-orang Islam yakin bahwa agamanya benar, mereka punya Al-Quran, ya wani. Nah, maka efeknya justru Hudaybiyah ini menguntungkan orang-orang Islam yang tadinya diprotes oleh orang Islam sendiri karena seolah-olah tidak adil. Nah, orang-orang Muslim ini khaufu alla tafiya Quraisyun, khawatir perjanjian ini berlangsung. Orang-orang kafir Quraisy tidak menepati janji. Wa yuqatiluhum, kemudian terjadi perang. Nah, padahal orang-orang Muslim ya itu kariha al-Muslim qitaluhum fil harami wal ihram wa syahril haram. Gak seneng kalau terjadi perang pada tanah haram. Tanah haram itu batas-batas tertentu ya, dan Arab Saudi sana. Juga tidak senang kalau terjadi pada saat ihram. Ya, orang-orang dulu juga gak suka Pak. Sebelum orang-orang Islam, orang-orang kafir dulu juga kan sudah ada ihram. Juga tidak senang mereka ihram malah perang. Wasyahril haram, juga tidak senang kalau terjadi pada bulan haram, bulan yang mulia, ada 4 ya. Rajab, Dzulhijjah, Muharram, sama apa lagi satu lagi ini. Nah, Dzulhijjah ini termasuk bulan haram. Maka turun ayat ini. Dengan kondisi tersebut maka turun ayat. Ayatnya apa? Wa qatilu fi sabilillah, dan perangilah fi sabilillah, di jalan Allah. Ai li'i'la'i dinihi, maksudnya di jalan Allah adalah untuk menegakkan agama Allah Ta'ala. Perangilah mereka. Wa qatilu, dan perangilah mereka fi sabilillah, perang fi sabilillah. Alladzina yuqatilunakum, perangilah orang-orang yang memerangi kamu. Walaupun kamu gak suka perang di tanah haram, walaupun kamu gak suka perang dalam keadaan ihram, walaupun kamu gak suka perang ketika bulan haram, bulan mulia, tapi kalau mereka menyerang, perangi. Nah, ini perintah. Nah, jadi kadang ayat-ayat Al-Quran itu sering diserang. Kenapa? Karena perintahnya disuruh merangi, disuruh jihad. Padahal konteksnya harus jelas dulu. Qatilu fisabilillahil ladzina yuqatilunakum. Jangan memulai. Perangilah fisabilillah orang-orang yang memerangi kamu. Kalau orangnya tidak memerangi, jangan diperangi. Jadi Islam niku defense. Apa? Bukan menyerang, tetapi menahan, mempertahankan. Bukan nyerang duluan. Dan niku
Walaupun terjadi saat di tanah haram, nggak apa-apa, perangi, asalkan mereka memang memerangimu. Minal kufar, saking piro-piro wong kafir. Wala ta'tadu, tapi jangan ngelewati batas walaupun perang. Alaihim, mengatasi wong kafir, bil ibtidak, dengan cara memulai, bil qital, memulai peperangan. Salah satu bentuk melewati batas dalam peperangan itu adalah kamu yang memulai. Artinya apa? Ayat Al-Quran ini walaupun kalimatnya adalah qatilu, perangilah, tetapi wala ta'tadu, jangan memulai, jangan melampaui batas. Diartikan di sini jangan memulai. Ya. Apalagi cuma Islam saja, Pak, yang mengajarkan walaupun dalam peperangan niki ada batasan-batasan yang nggak boleh dilanggar. Apa itu diantaranya? Tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh laki-laki tua, tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh ngerusak tanaman. Itu perang tuh, Pak. Orang Islam kayak gitu tuh, ada peraturannya. Gak boleh menghancurkan tempat peribadatannya orang lain. Ya. Ada sinagog, ada gereja, walaupun perang gak boleh dihancurkan, gak boleh merusak tanaman. Nah ini kalau coba Islam, yang diserang apa? Ya lawanmu itu ya pasukan, lawanmu pasukan. Berbeda sama yang bukan muslim, Pak. Kita lihat tuh orang-orang Israel, masyarakat sipil ya dibom di Gaza nih, gak peduli, mau masjid mau gereja juga dihancurkan sekarang nih. Nah, cuma Islam tok yang ngajarkan seperti itu. Rusia Ukraina kemarin juga kan dibom kan juga kayak gitu kan. Pokoknya gedung masyarakat sipil ya tetap dibom. Di Islam nggak boleh. Nah, niku tetap ada hak-hak tertentu yang tidak boleh dilewati. Sebab itu ketika Konstantinopel, ya, Turki saat ini, daerah Istanbul, niku ketika Sultan Muhammad Fatih akhirnya dapat jebol benteng Konstantinopel. Jadi benteng Konstantinopel, Pak, bentengnya tebelnya itu bukan main. Bentengnya itu tebelnya bukan main. Itu dibom pakai meriam, jebol, hanya hitungan menit bisa ditutup. Orang-orang Konstantinopel zaman dulu. Singkat cerita, Sultan Muhammad Fatih dengan beberapa cara akhirnya dapat jebol benteng Konstantinopel ini. Pasukan Islam masuk, Utsmaniyah masuk ke daerah Konstantinopel. Itu bikin pengumuman, Pak, gak langsung diserang semuanya. Yang pengen selamat masuk ke gereja. Nah, gereja terbesar itu kan Hagia Sophia, daerah Istanbul. Jadi pada masuk sana semuanya. Nah, kalau mau aman. Nah, akhirnya ya perempuan-perempuan, anak-anak kecil, orang tua masuk ke gereja Hagia Sophia. Gerejanya sampai saat ini masih ada, tapi sekarang sudah jadi masjid. Nah, niku gereja kemudian jadi masjid, kemudian jadi museum. Nah, sekarang jadi masjid lagi. Nah, nanti kapan-kapan kalau sampean masuk ke Hagia Sophia niku, Pak, jangan kaget. Ya, masjidnya walaupun ada kaligrafi Allah, Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tapi tetap ada gambarnya Bunda Maria di depannya niku. Tidak dihancurkan sampai sekarang kayak gitu, Pak. Jadi ada malaikat khasnya gereja-gereja di Konstantinopel zaman dulu nih, sampai sekarang masih ada karena memang aslinya niku ke gereja. Nah, kemudian sekarang di depannya agak jauh niku bikin masjid Sultan Ahmad atau dikenal dengan Masjid Biru. Lebih besar lagi. Kenapa? Untuk menyaingi gereja tadi niku. Karena sudah ini kekuasaannya orang Islam.
Wala ta'tadu, dan jangan kamu melampaui batas alaihim kepada orang-orang kafir bil ibtida, dengan cara memulai bil qital, memulai perang. Innallaha, sesungguhnya Allah la yuhibbul mu'tadin. Innallaha, sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak senang, tidak demen al mu'tadina, kepada orang yang melampaui batas. Walaupun perang semangat ya harus semangat, tapi gak boleh asal memerangi. Tidak senang terhadap orang yang melampaui batas, ay al mutajawizina ma hudda lahum, yaitu melewati ma terhadap barang sesuatu hudda yang dibatasi lahum bagi mereka. Wa hadza maka ayat ini itu mansukhun, dinasah bi ayati bara'ah, dengan ayat-ayat bara'ah, ayat-ayat pembebasan, au biqoulihi, atau dengan firman-Nya Allah Ta'ala, waqtulu haitsu saqiftumuhum wa akhriju min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Waqtulu, dan perangilah mereka, haitsu saqiftumuhum, di mana-mana tempat, saqiftum, yang menemui sapa sira kabeh hum, kepada mereka. Perangilah orang-orang kafir tadi itu di manapun kamu menemui mereka. Ai wajadtumuhum, kalian menemui mereka. Jadi ini nasakh ya. Wa akhriju, dan usirlah mereka, min haitsu akhrajukum, di tempat yang mana mereka mengusir kalian. Ai Makkah, yaitu tempat Mekah, maksudnya di Mekah. Usir mereka dari Mekah. Waqad fa'ala bihim, waqad fa'ala, dan sungguh fa'ala, ngelakoni sapa wong muslim bihim, kelawan wong kafir, zalika mengkono ngusir amal fatih, terjadi amal fathi, pada tahun Fathu Mekah. Nah, ketika sudah melewati itu semuanya, kan tadi ini Hudaybiyah, akhirnya banyak orang Islam ini semakin besar, Pak. Justru Hudaybiyah yang tadinya orang-orang non muslim, orang-orang kafir bikin itu supaya orang-orang Islam dikalahkan, justru malah memperbanyak orang Islam. 10 tahun gak pakai perang, ya malah diskusi, akhirnya orang Islam makin banyak, karena tahu semakin banyak orang-orang Islam, begitu Hudaybiyah selesai, 10 tahun sudah dilewati, akhirnya orang-orang Islam ini banyak yang datang ke Mekah, takut orang-orang Mekah, posisinya sudah sedikit, akhirnya banyak yang kabur karena takut. Nah, kondisi itu dikenal dengan Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Pada takut semuanya, padahal orang Islam itu diajarkan untuk tidak melewati batas. Ya, banyak yang kabur nih, Pak. Salah satunya Sufyan, tadinya dia kafir, itu sudah mau lari, tapi karena istrinya nih Islam, dirayu, wis tak jaluk sepuro ae, gak dipateni. Ya akhirnya minta maaf, betulan ternyata gak diapa-apakan sama orang-orang Islam, akhirnya dia masuk agama Islam. Nah, maka yang lain ini merasa terusir. Ya sama seperti di Jawa, tidak ngusir, tapi ketika Jawa niki sudah posisinya banyak yang masuk Islam, akhirnya agama-agama sebelumnya ini tanda kutip nih merasa terusir, tapi tidak diusir. Akhirnya ada yang lari ke daerah Bromo, suku Tengger nih, ada yang lari ke Bali, karena dominan sudah orang Islam. Bahkan konon juga ya di Majapahit juga kan banyak yang akhirnya masuk Islam, akhirnya sepi mereka. Wal fitnatu, adapun fitnah, maksud di sini fitnah itu adalah asyirku, yaitu syirik, minhum,
yang dilakukan orang-orang kafir tadi itu asyaddu, itu luwih banget, a'zam tegese lebih besar perkara fitnah tersebut minal qatl, daripada pembunuhan, daripada peperangan. Lahum, memerangi mereka, fil harami, di tanah haram, awil ihram, atau dalam kondisi ihram. Alladzi ista'zam tumuhu, yang mana tanah haram dan ihram ini ista'zam tumuhu, mereka agungkan, mereka muliakan. Jadi kalau dibandingkan syirik, ya, fitnah di sini ada syirik, atau perang di tanah haram, atau perang di waktu kondisi ihram, yang justru lebih berbahaya itu adalah perbuatan syirik. Maka kita harus menjauhi itu. Wala tuqatiluhum, dan janganlah kamu memerangi mereka indal masjidil haram, di masjidil haram, ai fil harami, tegese di tanah haram. Ingat tadi niki dikasih pertegas hadza mansuhun. Ayat tadi sebelumnya yang disuruh perangi tadi itu walaupun di tanah haram niku dinasah, dihapus. Maka sekarang itu gak boleh perang di tanah haram. Hatta yuqatilunakum, sehingga mereka memerangi kalian fihi, di tanah haram. Jadi tetap harus ada aturannya. Fa in qatalukum, maka apabila mereka memerangi kalian fihi, di tanah haram, faqtuluhum fihi, maka perangilah mereka. Pokoknya syaratnya jangan kamu memulai peperangan. Wa fi qiraatin, dan dalam satu qiraah, riwayat qiraah bila alifin fil af'al as-salasah, bacanya tanpa huruf alif dalam fiil kang telu. Jadi faqtulu ini kan ada fa alif, huruf fa kemudian alif. Ini menurut satu riwayat enggak pakai alif. Ya bacanya tetap faqtuluhu. Kadzalika utawi mengkono-mengkono al-qatli, perang, wal ikhraj, lan ngusir, iku jazaul kafirin. Niku termasuk balesane orang-orang kafir. Fa in intahau, maka nalikane berhenti sapa orang-orang kafir anil kufri, saking kekafiran, mereka tidak kafir lagi, wa aslamu, mereka menjadi orang-orang Islam, fa innallaha ghafurur rahim, fa innallaha, maka sungguh Allah itu ghafurun, zat maha pengampun, lahum, kepada mereka, rahimun, juga maha welas asih, bihim, juga kepada mereka. Nah, memerangi orang-orang yang memerangi ini adalah jazaul kafirin, balasan terhadap orang-orang kafir. Tapi fa in nantahau, apabila mereka berhenti, maksudnya berhenti untuk tidak kafir lagi, mereka justru masuk agama Islam, maka Allah ini mengenalkan dirinya, Allah itu zat yang maha pengampun, Allah itu juga maha welas asih. Terakhir nggih, waqatiluhum, dan perangilah mereka hatta la takuna, sehingga mereka tidak ada, hatta lakuna, sehingga tidak ada siapa kalian, tujadu, nemui sapa sira kabeh, fitnatun ai syirkun, tegese syirik. Perangilah mereka sehingga kamu tidak menemukan syirik. Wa yakunu, dan menjadi apa ad-dinu, agama, ai al ibadah, tegese ibadah, lillahi, kepada Allah, agama Allah niki wahdahu, satu-satunya agama, satu-satunya Allah, la yu'badu, tidak disembah, siwahu, selain Allah Ta'ala. Fa in intahau, maka apabila mereka berhenti ani syirki, dari kesyirikan, fala ta'tadu, maka kamu jangan melampaui batas alaihim, kepada mereka. Dalla alaihi hadza, menunjukkan ayat ini, dalla nunjukno alaihi, ing atase melampaui batas tadi itu, hadza, ing iki, fala udwana, maka tidak ada permusuhan. I'tad, fala udwana, maka tidak ada permusuhan,
i'tida'a, yakni permusuhan, biqatli, dengan cara perang, au ghairihi, atau selain perang, illa, kecuali ala zalimin, kecuali kepada orang-orang zalim. Gak ada permusuhan itu kecuali permusuhan atau peperangan terhadap orang-orang zalim. Wa man intahau, tapi dan barang siapa yang berhenti, falaisa bidzalim, berhenti dari perbuatan syirik, tidak kafir lagi, tidak syirik, falaisa bidzalim, maka mereka bukan termasuk orang-orang zalim. Fala udwana, maka tidak ada permusuhan alaihi, terhadap perilaku tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini kemauan sekedar pengumuman, minggu depan 2 minggu niki libur dulu. Saya minta doanya, insyaallah